Untuk menghindari pejalan kaki yang menerobos lampu merah, mobil melaju tak terkendali ke arah wanita ini. Dan perut wanita ini masih ada bayi yang belum cukup bulan. Karena tidak sempat menghindar, wanita itu membalikan badannya dan melindungi perutnya. Lalu dia ditabrak oleh mobil dan jatuh ke lantai. "Tolong aku. Tolong selamatkan aku. Aku masih punya bayi di perutku. Tolong selamatkan aku." Terdengar suara ambulans. Wanita itu segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Dia yang terbaring di meja operasi dan memakai masker oksigen. Dia tidak berani menutup matanya hingga dia melihat anak yang dilahir lebih awal dan mendengar tangisan anaknya. Dia baru dengan tenang menutup matanya untuk selamanya. Tapi Yuri tidak pergi selamanya. Tapi dia menjadi arwah dan terus menemani putrinya. Paginya membawanya ke sekolah, kemudian menemani dia pulang dari sekolah. Malamnya dia menemaninya tidur. Jika tidak ada kerjaan, maka dia akan kembali ke rumah duka dan bersembunyi di guci milik dirinya. Pada hari kematiannya adalah hari yang paling bahagia untuknya. Bukan hanya karena keluarga akan datang mengunjunginya dan beribadah, tapi juga karena Yuri bisa makan sepuasnya makanan yang mereka bawa. Bahkan bisa meminta dewa untuk meneruskan pesannya. "Lain kali minta keluargaku membawa whisky untuk meringankan masalahku." Tapi dia lupa, hari ini juga hari yang paling menyedihkan bagi keluarga. Ayahnya menangis ketika dia menatap foto putrinya. Yuri yang melihat hal ini juga sangat sedih. Namun ibunya berkata, "Kau masih bisa menangis. Dia pergi lebih awal daripada orang tuanya." Apa yang menyedihkan tentang hal itu? Apakah ibunya tidak sedih? Tidak. Di kamar mandi saat tidak ada orang, dia menangis lebih sedih daripada siapapun. Melihat ibunya yang menangis, Yuri hanya bisa menahan air matanya. Dia tidak bisa maju untuk menghibur ibunya, dan juga tidak bisa memeluk ibunya. Dia hanya bisa diam-diam berdoa agar ibunya baik-baik saja. Seo-woo mengambil steker yang berair di atas lantai. Langkah demi langkah dia menuju ke soket. Air di steker masih terus menetes. Yuri yang melihat ini, dia bergegas untuk menghentikannya, tapi tangannya tidak bisa menyentuhnya. Untungnya, ibu tiri datang tepat waktu, sehingga Seo-woo terlepas dari bahaya. Yuri yang melihat itu, akhirnya dia melepaskan semua perasaan di dalam hatinya. Ya, dia sudah mati. Bagaimana mungkin bisa memegang putrinya? Bahkan melihat putrinya yang silau oleh sinar matahari hingga tidak bisa membuka mata. Dia bahkan tidak mampu. Dia hanya bisa menemani putrinya secara diam-diam. Tapi meski begitu, dia sudah merasa sangat puas. Dan hari ini saat Yuri menjemput Seo-woo pulang sekolah, tiba-tiba tersedot ke pohon oleh sebuah kekuatan. Ternyata itu adalah kekuatan dewa. Dia tidak diizinkan untuk mengikuti putrinya, tapi dia tidak pernah menurutinya. Dewa tidak bisa menghentikan dia, sehingga dia pun terpaksa memberitahu ibu tiri Seo-woo. Di rumah mereka ada roh-roh jahat, dan dia menjual jimat kuning agar terlindung dari roh jahat. Yuri melihat itu, dia segera menghentikannya. Tapi saat itu, Seo-woo tiba-tiba menepuk wanita dewa itu. Dewa itu tersenyum dan menundukkan kepalanya, tapi menemukan bahwa Seo-woo tidak melihat ke arahnya, tapi ke Yuri yang di samping. Apakah anak ini bisa melihat arwah? Saat dewa itu terpana, Yuri menggunakan kesempatan ini dan pulang bersama putrinya. Ketika sampai di rumah, dia menemukan roh tersembunyi di sini. Karena dia takut itu akan mempengaruhi kesehatan Seo-woo, Yuri ingin mengusirnya. Tapi roh itu berkata kepadanya, "Dia bisa melihat kita." Omong kosong. Yuri mengusir roh itu. Saat itu Seo-woo baru saja masuk. Saat melihat Yuri, dia tidak bereaksi sama sekali. Tapi saat dia akan menabrak Yuri, dia meminggir. Itu tidak mungkin. Seo-woo. Ya. Yuri terkejut hingga terduduk di atas lantai. Untuk mencari tahu kebenaran, dia hanya bisa menemukan dewa wanita itu. Akhirnya dia tahu. Rupanya karena dia terus-menerus di samping Seo-woo,
menyebabkan Seowo lebih lemah daripada orang lain. Itu sebabnya dia bisa melihat arwah. Dan karena itu juga, setan-setan kecil akan berkumpul di sekitar Seowo. Tapi dia masih muda. Dia tidak bisa membedakan yang baik atau buruk. Dalam sekejap mata, dia ditipu oleh setan kecil. Yuri masuk ke kulkas dan menemukan Seowo dalam keadaan pingsan. Dia ingin membawa putrinya pergi, tapi tangan tidak bisa menyentuhnya. Dia hanya bisa berteriak. Dia berlari untuk memberitahu guru, tapi guru tidak bisa mendengar suara dari arwah. Terpaksa Yuri berlari kembali ke lemari es. Dia menangis dengan cemas dan terus memanggil nama putrinya. Seowo. Seowo. Dan saat itu juga, kaki Seowo bergerak. Pintu kulkas ditendang hingga ada celah. Pada detik itu juga guru lewat di depan dan melihat kaki yang dari lemari es, sehingga dia bergegas mengendong Seowo keluar. Kemudian para guru mengantarnya ke rumah sakit. Untungnya, semuanya dalam keadaan aman. Tapi para guru merasa aneh. Anak-anak bahkan tidak tahu di mana dapur. Bagaimana bisa Seowo masuk ke lemari es dengan sendirinya? Tapi Yuri sangat jelas, karena sebelum dia menemukan Seowo, dia melihat setan kecil keluar dari lemari es. Seowo dibawa oleh setan kecil itu. Seowo bisa menarik perhatian arwah-arwah. Itu semua karena Yuri terus mengikutinya untuk waktu yang lama. Terpikir olehnya, dia hampir menyebabkan Seowo meninggal. Yuri terjatuh di lantai dan terus menangis. Kemudian dia berjalan di jalan dalam frustrasi. Melihat orang-orang di sekitar begitu bahagia. Muka mereka penuh dengan senyuman. Seperti dunia ini, hanya ada satu orang yang ditinggal sendirian. Yuri berjongkok di jalan dan sangat marah atas ketidakadilan sang kuasa. Dia hanya ingin melihat putrinya tumbuh dewasa. Apakah itu juga tidak boleh? Pada saat itu juga, langit tiba-tiba bersuara, disertai dengan kilat dan petir. Salju pun turun saat itu. Kemudian berubah menjadi es dan jatuh ke bawah. Orang di sekitar berlari menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya, hanya Yuri yang tertinggal di tengah jalan. Tidak tahu berapa lama kemudian, kepingan salju jatuh di bahu Yuri. Tapi kali ini, salju perlahan-lahan mencair. Orang yang lewat juga mulai menghindari Yuri. Apakah semua orang bisa melihatnya? Dia kembali dari kematian? Yuri menghentikan orang yang lewat dan berulang kali bertanya. Kalian, bisakah melihatku? Dia benar-benar hidup. Yuri bergegas ke taman kanak-kanak. Kali ini, dia memeluk Seowo dengan erat. Suhu pelukan ini membuatnya menangis. Saat ini, dia benar-benar merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu. Tapi kebahagiaan selalu tidak lama. Dewa wanita itu memberitahu Yuri, dia hanya ada waktu 49 hari di sana. Dalam waktu ini, jika dia menemukan tempat untuk diri sendiri, maka dia bisa hidup selamanya. Jika tidak, dia akan hilang selamanya. Yuri bisa kembali dari kematian adalah sebuah keajaiban. Bisakah dia melakukan keajaiban berikutnya? Di atas adalah drama Korea, Hi Bye Mama. Jika hanya menonton episode pertama, itu sudah membuatku menangis. Teman yang tertarik dapat mencari sendiri film ini. Terima kasih, bye-bye.